Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini selanjutnya kita akan membuat tugas Google Form untuk siswa. Nanti akan kita tautkan ke microset yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, yang pertama langkahnya agar tidak kemana-mana filenya. Jadi kita buka di folder tugas yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian pilih baru di sini, kemudian di bawah di sini pilih Google Formulir atau Google Form. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini tampilan awal dari Google Form. Nah, sebelum kita mengisi, kita ke setelan dulu. Nah, kemudian ini kita centang, jadikan ini sebagai kuis. Make this quiz, gitulah kalau bahasa Inggris. Kemudian ini dimatikan, jawaban benar dimatikan, nilai poin tampilkan, poinnya 1 soal 10, mengelola jawaban jangan kumpulkan, izinkan pengeditan respon tidak usah, batasi ke 1 jawaban, oke biar tidak ngirim bolak-balik, presentasi tidak usah, bagikan ringkas alasin kepada responden tidak usah. Nah, sudah seperti ini. Jadi dimatikan dua ini, pertanyaan terjawab sama jawaban yang benar dinonaktifkan. Selanjutnya kita buat soalnya dari judul dulu. Misalnya kita buat judul di sini adalah penilaian harian 1. Untuk yang pertama itu kita buat nama siswa. Nah, seperti itu. Agar siswa itu tidak usah ngetik lagi namanya, kita bisa menggunakan pilihan jawabannya pakai drop down. Nah, untuk nama siswanya kita kopikan dari absensi siswa yang ada di drive kita. Kita buka, kemudian kita copy, salin. Oke, kembali Google Form. Di opsi 1 kita klik, kemudian langsung Ctrl V. Set. Nah, sudah muncul semua nama siswanya. Kita centang wajib diisi. Untuk kunci jawaban kita pilih benar semua karena nama siswa. Oke, centang. Nah, ini sudah selesai untuk soal pertama nama. Yang selanjutnya, untuk soal selanjutnya, ini saya minta tolong Gemini untuk membuatkan agar cepat ya. Nah, seperti ini misalnya sudah ada teksnya, tinggal paste. Kemudian pilihannya tauhid, fikih, tasawuf, hadis. Tauhid, fikih, tasawuf, hadis. Nah, kemudian jangan lupa dikasih kunci jawaban. Kunci jawabannya ini, kemudian klik selesai. Jangan lupa wajib diisi seperti itu. Nah, saya selesaikan dulu 10 soalnya. Soal sudah dimasukkan 10. Soal sudah saya tulis ya, sederhana saja soalnya. Ada 10 soal. Nah, kemudian untuk nama siswa ini sebaiknya kita buat bagian beda atau beda bagian. Tujuannya adalah nanti untuk soal ini kita bisa acak nomornya, acak urutannya ya. Jadi ketika mengetik soal, Bapak Ibu tidak usah mencantumkan nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Begitu juga dengan pilihannya, tidak usah A, B, C, D, E. Jadi langsung kata-kata di pilihannya. Nah, untuk membuat bagian, Bapak Ibu bisa klik di bagian nama siswa, kemudian di bagian sini ada tambahkan bagian. Kita klik tambahkan bagian. Nah, jadi bagian 1 itu adalah nama siswa saja. Bagian 2 kita isi dengan soal. Nah, soal seperti itu. Nah, untuk mengacak soal, Bapak Ibu bisa di setelan, kemudian kita scroll ke bawah.
sampai menemukan ini. Di bagian presentasi biasanya tertutup seperti ini. Bagian presentasi, acak urutan pertanyaan kita aktifkan. Maka nanti ketika siswa mengerjakan, urutannya itu akan acak. Nah, ini kan kita lihat nomor 1, ilmu yang belajari tentang keesaan Allah adalah, coba kita cek di petinjau. Ini nama siswa sendirian tetap, misalkan kita pilih salah satu saja. Kemudian kita berikutnya. Nah, dia akan berubah, yang nomor satunya tidak sama dengan yang kita ketik, tapi nilai jawabannya tetap urut sesuai dengan soal. Contoh hal tercela adalah tujuan utama, seperti itu. Jadi mengacak urutan soalnya. Nah, setelah Bapak Ibu selesai memasukkan soal sesuai kebutuhan, selanjutnya adalah kita menambahkan judul dari Google Form-nya. Kalau di sini sudah kita tulis, nah di sini kan di bagian sini, ini masih formulir tanpa judul. Kita klik saja satu kali, maka dia akan berubah sama dengan yang ada di sini. Nah, seperti itu. Kemudian, agar bisa terekap di Excel, Bapak Ibu bisa klik di bagian jawaban sini. Kita klik jawaban, kemudian kita pilih link ke spreadsheet atau link to spreadsheet. Kita klik, untuk judulnya sama dengan judul Google Form yang sudah kita buat. Langsung kita klik buat saja. Tunggu sebentar, maka dia akan muncul jawaban dari Google Form yang sudah kita buat tadi. Ada timestamp, skor, dan seterusnya, seperti itu. Nanti siswa yang sudah menjawab muncul nama siswa, kemudian jawabannya di sini serta skornya. Nah, skornya tadi lebih 10 karena ada pertanyaan terkait nama siswa. Jadi tinggal Bapak Ibu mengurangi 10 poin dari jawaban yang sudah dikumpulkan siswa. Nah, selanjutnya kita akan mengelingkan Google Drive ini ke microsite yang sudah kita buat sebelumnya. Kita microsite. Nah, microsite Google Form. Nah, Google Form ini kita publikasikan dulu, kita publish. Kemudian kita klik publikasikan. Kalau sudah di sini berubah dipublikasikan, berarti Google Form ini sudah siap untuk dipublikasikan. Nah, selanjutnya kita copy link untuk dipublikasikan atau di-share. Kita salin link responden, kita klik di sini, kemudian kita pilih salin. Nah, kembali ke microsite yang sudah kita buat tadi di sini. Kemudian di bagian tugas siswa, penilaian harian 1, karena ini kita buat penilaian harian 1. Kita klik di sini, kemudian kita blok. Nah, kita blok. Nah, ini tadi seperti ini. Kita blok teksnya. Kemudian untuk menautkan linknya, kita bisa ke bagian sini, ada sisipkan link. Nah, kita klik sisipkan link. Kemudian Bapak Ibu tinggal paste di sini atau Ctrl V. Kemudian klik terapkan, seperti itu. Nah, ini sudah Google Form-nya ngelink ke nomor 1 ini. Kemudian untuk hasil penilaiannya kita akan linkkan di sini. Oh, ini tadi coba-coba ya. Kita akan linkkan ke sini. Nah, caranya adalah di bagian hasil dari Google Form tadi, jawabannya atau penilaian hariannya, kita klik bagikan. Nah, bagikan. Kemudian ini dibatasi, kita ganti dengan siapa saja memiliki link ini. Aksesnya perlihat saja. Nah, kita salin link, kemudian selesai. Kita kembali ke microsite yang kita buat. Kita blok seperti bagaimana kita menyisipkan yang di sini ya, yang di tugas kita blok. Kemudian untuk sisipkan linknya diklik di sini. Tinggal Ctrl V atau paste, kemudian klik terapkan. Nah, setelah melakukan modifikasi atau perubahan di microsite yang sudah kita buat, jangan lupa untuk klik publikasikan di bagian sini. Kemudian publikasikan lagi 2 kali ya, sampai selesai. Situs Anda berhasil dipublikasikan. Nah, untuk melihatnya, kita bisa coba-coba di sini, salin link, kemudian kita buka browser baru. Atau Bapak Ibu bisa ngeceknya dari HP. Kemudian kita enter. Nah, ini microsite yang sudah kita buat dan sudah kita modifikasi. Ada perbedaan, yaitu di bagian sini sudah ada
link, modelnya hyperlink seperti itu ya. Kalau kita klik maka dia akan buka Google Form. Nah, seperti ini akan buka Google Form. Jadi tinggal mengarahkan siswa, anak-anak kerjakan penilaian 1 di microsite kelas mapel ini, misalnya mapel akidah akhlak, dikerjakan. Nah, jadi anak-anak main HP itu ada manfaatnya. Kita klik di sini, kemudian dia harus login karena jawabannya kita batasi 1 kali biar tidak bolak-balik ngisi tugasnya. Jadi kita yang repot. Nah, setelah anak-anak login dengan akun emailnya masing-masing, baru mereka bisa mengerjakan tugasnya. Nah, setelah selesai, biasanya anak-anak WA ke gurunya, Pak, Bu, saya sudah ngerjakan, Pak, Bu, saya sudah ngerjakan. Nah, itu tidak perlu, mereka langsung bisa melihat hasil penilaian hariannya di sini, di bawah. Nah, seperti ini akan muncul skornya, misalnya si Ahmad skornya berapa, si Budi skornya berapa, muncul di sini setelah mereka mengerjakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi misalnya nanti mau buat tugas lagi, tinggal jenengan buat di sini, di folder Google Drive yang sudah Bapak Ibu siapkan sebelumnya di bagian tugas ya. Ini kan PH1, tinggal buat lagi PH2, PH3, Google Form seterusnya. Mau file mau tugasnya bentuk pilihan ganda seperti tadi ataupun bentuk upload, itu sudah terfasilitasi oleh Google Form ini. Mau disisipkan gambar juga bisa di Google Form ya. Jadi bisa menyisipkan gambar. Contohnya seperti ini bisa menyisipkan gambar. Nah, bisa tambahkan gambar melalui upload atau melalui Google Gambar sebagaimana kita membuat microsite sebelumnya. Misalnya Google Gambar, gambar akhlak terpuji misalnya. Nah, ini ada gambar aneh-aneh ini, misalnya gambar membersihkan lingkungan, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa kita sisipkan sebagai soal. Coba kita sisipkan, sisipkan. Nah, gambarnya muncul, tinggal kita beri pertanyaan di sini. Pertanyaannya apa? Misalnya kegiatan tersebut termasuk akhlak apa? Baru pilihannya di sini. Pilihannya pun bisa kita sisipkan gambar sebagaimana yang ada di sini. Atau soalnya bisa kita buat link YouTube misalnya, seperti itu bisa kita sisipkan, tambahkan video seperti itu. Cari di YouTube. Gambar, video dan seterusnya. Nah, mau misalnya tugasnya mau upload file, maka kita bisa di sini kita pilih upload file. Nanti diarahkan, ini kita klik lanjutkan, maka akan muncul folder untuk upload filenya di sini, di drive-nya, seperti itu. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu untuk membuat soal melalui Google Form, kemudian menautkan di microsite. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.